Hai, di modul ini kita akan belajar cara menghitung terminal growth rate. Ya, kata terminal growth rate ini di beberapa referensi bisa juga disebut dengan perpetuity growth rate, ada juga yang menyebutnya perpetual growth rate. Dalam modul ini saya ingin mengajarkan kalian bahwa menghitung growth rate itu bisa dari berbagai cara, yaitu bisa dari data inflasi, bisa dari data real GDP, dan bisa juga dari data GDP PPP. Apa itu GDP PPP? Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Oke. Pertama, sebelum kita menghitung terminal growth rate dari masing-masing indikator, pertama kita hitung dulu berapa total sales per region ya dalam portion percentage. Nah, pertama kita kumpulin dulu datanya. Ada dua data yang bisa kita pakai, yaitu data 2023, yaitu berdasarkan actual period yang paling terakhir ya, untuk penjualan di Jepang dan di luar Jepang. Begitu juga data 2033 berdasarkan hasil proyeksi atau estimasi kita ya, untuk penjualan di Jepang sendiri dengan yang penjualan di luar Jepang. Oke, untuk menghitung portion sales-nya per region, ini cukup simpel ya. Tinggal mengkalikan berapa porsi penjualan di Jepang dibandingkan dengan total revenue-nya. Begitu juga dengan overseas-nya, itu tinggal 100% dikurangin dengan percentage yang di penjualan di Jepang. Nah, ini untuk perhitungannya misalnya seperti ini ya. Misalnya total sales yang di Jepang itu dibagi dengan total all revenue dan kita peroleh yaitu 84% ya. Ini mengalami penurunan ya penjualan di dalam Jepang sendiri dari 2023 ke 2033 dari 87% menjadi 84%. Sedangkan sisanya itu 1% atau 1 dikurangin dengan 84% itu adalah penjualan atau porsi penjualan di luar Jepang. Dan ini mengalami kenaikan ya dari 13% di 2023 menjadi 16% di 2033. Ya, berikutnya kita menghitung growth rate dari inflasi. Untuk pengambilan datanya ini bisa kita ambil dari trading economics dan juga dari data World Bank ya. Ini kita ambil masing-masing data 3 tahun terakhir aja ya untuk mempermudah, tapi misalnya jika dalam praktisnya kamu bisa menggunakan angka dari 5 tahun atau 10 tahun terakhir untuk mendapatkan range data yang lebih valid. Nah, dari 2021 sampai 2023 kita peroleh data angkanya seperti ini, inflasi dari data trading economics, sedangkan dari 2021 sampai 2023 dari data World Bank kita juga peroleh data yang seperti ini. Kemudian kita hitung inflasinya ya, inflasi datanya berdasarkan 3 tahun terakhir menggunakan average ya, average seperti ini. Kemudian kita ambil data 3 tahun terakhir seperti ini. Nah, untuk cara yang menghitung ini pun juga sama menggunakan average dari 3 tahun terakhir yang dari World Bank data ini ya. Nah, begitu juga untuk menghitung inflasi yang overseas di luar Jepang, kita bisa menggunakan asumsi berdasarkan data negara mana aja menjadi tujuan penjualan si perusahaan. Dalam kasus ini Pola Orbis menjual produknya sebagian besar di luar negeri adalah di Cina, di Indonesia, kemudian di India dan di United States atau di Amerika. Dan kebetulan memang negara-negara ini menggambarkan negara dengan populasi yang terbanyak ya di dunia, jadi kurang lebih bisa menggambarkan secara baik terkait posisi penjualan di luar Jepang. Masing-masing kita ambil datanya dari Trading Economics, data dari 2023 sampai 2021. Kemudian kita hitung average growth-nya atau inflasinya dari masing-masing negara seperti ini ya, menggunakan average semuanya. Nah, kemudian nanti dari total average dari masing-masing negara, kita hitung juga average-nya, average dari average tiap negara ya. Dan kita peroleh angka 3,9%, yaitu data inflasi dari overseas atau di luar Jepang. Nah, setelah itu kita hitung berapa data ini ya, growth rate-nya berdasarkan dari data inflasi menggunakan porsi ya penjualan per region di estimasi 2033. Nah, ini caranya bisa menggunakan ini 84%. Kemudian kita kali ya. Nah, kebetulan kita punya dua data untuk data inflasi di Jepang ya dari Trading Economics dan dari data World Bank. Maka kita bisa menggunakan average ya dari kedua data ini yaitu 2,5% dan 1,9%. Dan kita peroleh 1,8%. Dan untuk data yang dari overseas-nya kita tinggal ini aja 16% ya porsi penjualan di luar Jepang dikali dengan data inflasi dari luar Jepang yaitu 3,9% dan kita peroleh 0,6%. Kemudian growth rate from inflation-nya tinggal dijumlah aja antara data dari penjualan di Jepang dan data dari penjualan overseas ya kali dengan rata-rata inflasinya dan kita peroleh growth rate from inflation-nya 2,4%. Oke.
Sekarang kita coba hitung growth rate-nya berdasarkan real GDP ya. Di sini ada dua data, saya menggunakan contoh yang berbeda lagi. Ya, pertama dari data World Bank, ini masih sama dengan cara sebelumnya. Dari data 3 tahun terakhir 2021 sampai 2023 kita ambil berapa percentage change-nya dari total GDP di Jepang ya. Misalnya angka 2021 ini diperoleh dari perubahan dari total GDP di 2020 ke 2021. Ini percentage change-nya perubahannya itu 2,6%. Begitu juga dengan seterusnya ya. Untuk ini saya juga memberikan contoh yang lain, misalnya dari data IMF kita bisa dapat data estimasi untuk misalnya estimasi di 2026, 2027 sampai 2028. Dari data GDP percentage change ini ya bisa juga kita jadikan acuan. Kalau misalnya teman-teman bisa punya data yang data estimasi itu juga jadi lebih baik. Tapi di sini saya ingin menunjukkan kombinasi antara data actual dan estimasi ini bisa menjadi acuan yang bagus juga karena dari data actual kita melihat berdasarkan masa lalu. Sedangkan estimasi ini adalah sesuatu yang mungkin kita belum tentu benar ya. Walaupun itu yang menghitung adalah dari institusi yang bonafide, oke, seperti IMF misalnya. Tapi kita kombinasi aja dari data actual dengan data estimasi nanti dalam perhitungan ininya, weighted average-nya. Kemudian untuk data real GDP overseas kita bisa ambil dari data World Bank. Kebetulan di sini saya tunjukkan bahwa selain 4 negara tadi yang saya tunjukkan di GDP dari data inflasi, ini saya tambahkan data Hong Kong karena sebelumnya di data inflasi saya tidak menemukan data Hong Kong, tapi di sini data Hong Kong ada. Kenapa di sini negara Hong Kong saya masukin juga karena ini adalah negara salah satu tujuan penjualan produknya Polar Orbis juga. Oleh karena itu, karena memang ada datanya, maka dimasukkan dalam perhitungan terminal growth rate-nya. Nah, ini kita masukin data dari 2021 sampai 2023 untuk data percentage change real GDP ya. Kemudian kita hitung average growth-nya dari masing-masing negara ya sampai United States ya. Kemudian nanti kita average lagi dari average per negara tadi seperti itu. Nah, untuk perhitungan berapa growth rate dari GDP ini kita menggunakan cara yang sama ya. Tadi percentage dari ini porsi penjualannya 84%. Kemudian kita kali dengan average data actual ya dari data World Bank dengan data estimasi dari data IMF kayak gitu. Nah, untuk overseas-nya sama, ini percentage porsi penjualan overseas di 2033 dikali dengan growth rate berdasarkan data GDP yang dari overseas. Gitu. Makanya kita peroleh ya growth rate dari GDP-nya 1,7%. Berikutnya GDP PPP, ini pembedanya dengan real GDP apa? Jadi sebenarnya pada dasarnya setiap negara itu memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya antara, misalnya kita ambil contoh dalam hal penjualan kopi kayak gitu ya. Antara secangkir kopi di sebuah restoran bintang 5 gitu ya di Indonesia dengan di Amerika dengan di Inggris itu pasti bisa beda-beda harganya. Secangkir kopi di hotel bintang 5 di Indonesia mungkin secara normalnya harganya bisa mencapai Rp50.000. Tapi kalau misalnya di Amerika harganya bisa menjadi Rp75.000. Sedangkan di Inggris harganya mungkin bisa menjadi Rp100.000. Nah, berdasarkan perbedaan harga untuk satu buah cangkir kopi yang berada di level yang sama, itu menjadi penyesuaian dalam perhitungan GDP, maka disebut GDP PPP. PPP itu adalah Parity Purchase Power ya, berdasarkan purchase power dari masing-masing negara. Ini untuk mempercepat aja perhitungannya bisa diambil dari Trading Economics atau data World Bank atau data IMF ya. Ini data diambil dari 3 tahun terakhir seperti ini untuk ini harusnya data GDP PPP-nya ya. Itu kita peroleh angkanya seperti ini, kemudian tinggal kita average aja ya dari 3 tahun terakhir GDP PPP-nya. Kemudian untuk perhitungan GDP PPP dari setiap negara overseas, ini juga saya kasih contoh, ada misalnya ini cara lain ya. Misalnya kita tidak mengambil dari 3 tahun terakhir, tapi ngambil dari data 2 tahun aja, 2023 dengan 2021. Kemudian kita pakai rumus Kegger ya, dengan cara angka dari yang tahun terbarunya, terakhirnya 2023, kemudian dibagi dengan angka di 2021, angka GDP PPP-nya ya, kemudian dipangkat dengan 1 dibagi perbedaan tahunnya dari 2021 sampai 2023, yaitu 2 tahun, yaitu menjadi 1/2. Kemudian hasilnya dikurangi 1, dan kita peroleh Kegger-nya adalah untuk masing-masing negara seperti ini, dari 12,8% di Cina sampai 4,1% di Amerika. Nah, masing-masing kalau misalnya kalian lihat ya, angka percentage change-nya ini cukup besar ya, di atas 4-5%, bahkan ada yang di atas 10%. Kalau misalnya dibandingkan dengan yang angka ini, average GDP-nya yang dari
real GDP. Karena itu kita bisa sesuaikan, yaitu bahwa angkanya itu misalnya dibagi 3. Misalnya dari yang CAGR-nya Cina 12,8% dibagi 3 menjadi 4,3%. Begitupun yang lainnya sampai yang di Amerika. Nah, maka dari hasil adjusted CAGR-nya itu kita average ya, dan kita peroleh untuk penjualan overseas ya, GDP PPP-nya itu growth rate-nya 3%. Kemudian kita hitung dengan cara yang sama, yaitu berdasarkan tadi porsi penjualan di proyeksi 2033-nya dikali dengan growth rate berdasarkan GDP PPP di Jepang. Kemudian cara yang sama untuk menghitungnya overseas-nya ya, porsi penjualan overseas di akhir proyeksi kita dikali dengan growth rate-nya di overseas ini 3%. Dan kemudian hasilnya kita sama aja dan kita peroleh growth rate dari GDP PPP yaitu 4,9%.